akidah, tapi pada kenyataannya ini sangat fundamental karena kaitannya dengan nanti cerminan akhlak kita. Oke, kemudian ekonomi adalah bagian yang sangat kecil dalam tadi kalau kita lihat ada bagian syariah, ya ekonomi adalah ada di bagian muamalah. Dan muamalah juga luas ya, ada ekonomi, ada politik, ada sosial, ada hubungan kemasyarakatan, hubungan internasional dan lain sebagainya. Dan salah satu bentuk muamalah adalah ekonomi. Dan mungkin lebih kecil lagi cakupannya kita adalah mungkin di kebanyakan teman-teman di industri startup. Oke, jadi ini slide yang kenapa saya tampilkan mengenai perbankan dan juga kenapa saya tampilkan fintech. Karena pada umumnya praktek perbankan yang ada saat ini, ya baik konvensional maupun syariah, skemanya adalah menerapkan skema commercial banking. Dan bedanya dengan fintech yang sekarang banyak yang menjamur, khususnya fintech syariah, ya itu kalau saya perhatikan arahnya adalah mengarah ke pola investment, ya, mengelola dana, peer-to-peer lending dan seterusnya. Nah, nanti apa kaitannya ya antara praktek perbankan yang skemanya komersial dengan praktek fintech yang skemanya investment, ya, dengan ekonomi fitrah, dengan ekonomi yang semestinya atau idealnya kita jalankan, kita junjung, apalagi kita sebagai Muslim, ya selain praktik ibadah yang benar, kita juga harus paham mengenai ekonomi. Nah, di antara yang menarik ya, kebetulan mungkin teman-teman nanti praktisi startup bisa mengkoreksi yang lebih paham gitu ya. Tapi kalau dari saya, analisa saya adalah berdasarkan hasil interview ya, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di perbankan ya, baik di bank konvensional maupun perbankan syariah, bahwasanya ya yang dibilang fintech katanya mendisrupsi bank ya, atau menghancurkan bisnis bank ya, pada kenyataannya sampai saat ini belum terlalu berdampak, ya. Belum terlalu kelihatan, walaupun secara total portfolio fintech lending kalau kita lihat sudah cukup besar ya, capaiannya sampai 95 T ya, walaupun saya baca di akhir di exposure-nya atau di outstanding-nya ya kisaran belasan triliun. Ya, begitu juga ada fintech payment ya. Jadi kalau kita lihat ya fintech lending, apakah ada pengaruhnya atau dampaknya terhadap praktek perbankan secara umum ya? Yang pertama, kalau kita generalisir tadi yang saya bilang bahwasannya ini belum terlihat akan terdampaknya. Tapi kalau kita mengkhususkan diri lagi kita untuk melihat bank-bank yang skalanya kecil, mungkin yang buku 2 atau buku 1 ya, atau yang modal dasarnya kecil ya, mungkin akan sedikit terdisrupsi ya. Sedikit terdisrupsi karena mungkin marketnya mirip-mirip ya. Target marketnya mirip-mirip, SOP-nya skema scoring-nya, penilaiannya juga mirip-mirip, mungkin agak terdisrupsi di situ. Tapi kalau secara umum perbankan belum kelihatan ya. Nah, kemudian di slide berikutnya saya ingin menjelaskan bahwasanya praktek commercial banking yang sekarang ini umumnya diterapkan oleh perbankan baik konvensional maupun syariah ya. Nah, ini memiliki tantangan. Nah, itu kita bilang memiliki tantangan karena kenapa? Karena prakteknya ini akan berdampak secara ekonomi makro ya. Artinya ada pengaruh antara praktek commercial banking yang saat ini ya dipraktekkan ya terhadap ekonomi makro ya. Nah, sedangkan skema investment ya dari fintech juga kelihatannya akan memberikan dampak kepada ekonomi makro. Nah, cuman saya melihatnya ya secara garis besar saat ini waktunya untuk fintech syariah, ya, terutama yang syariah untuk maju, karena nanti dampaknya kita lihat di slide berikutnya secara umumnya. Tapi skema investment akan pelan-pelan memperbaiki kondisi ekonomi makro, jadi akan mengembalikan ekonomi secara fitrah. Ya, sedangkan commercial banking ini berat dan banyak challenge-nya secara regulasi maupun praktek, nanti kita lihat. Pertama, skema commercial banking ya, sebagaimana kita tahu nih mungkin udah pelajaran dari SD ya mengenai praktek perbankan ya, di mana aktivitasnya kurang lebih ada 3 ya, di mana dia menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan lagi kepada masyarakat ya. Istilahnya ya menghimpun dana dari masyarakat yang uangnya berlebih atau istilahnya disebut surplus unit, kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan atau istilah ekonominya defisit unit. Kelihatannya nggak ada permasalahan ya dari skema ini, kelihatannya biasa-biasa aja ya, karena kita biasanya belajar nggak terlalu dalam. Tapi kalau kita kulik lebih dalam, kita gali lebih dalam, ternyata di antara aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh surplus unit tadi kemudian disalurkan kepada defisit unit. Nah, bank di sini selaku intermediary, selaku pihak perantara, ada aktivitas yang dinamakan dengan pencadangan sebagian atau fractional reserve ya.
Nah, nanti kita akan jelaskan maksud dari pencadangan ini dan kemudian dampaknya terhadap ekonomi seperti apa. Nanti kita lihat data-datanya. Nah, kemudian di investment banking scheme, bahwasanya aktivitas kurang lebih mirip ya, ada aktivitas pendanaan dari si A atau investor atau orang yang uangnya berlebih, ya kemudian di tengah-tengahnya ada intermediary, ya baik itu fintech syariah ataupun lembaga keuangan investasi lain, kemudian disalurkan kepada pelaku usaha, ya, kepada pelaku usaha yang punya bisnis gitu ya. Nah, kemudian bedanya adalah yang mencolok di aktivitas investment banking ini dia tidak ada aktivitas pencadangan sebagian atau tidak ada istilahnya fractional reserve system. Nah, ini saya kutip dari bukunya Dr. Riawan Amin ya, Satanic Finance. Beliau adalah ex-Dirut Bank Muamalat yang sekarang juga masih berkecimpung di ekonomi di keuangan syariah dan juga komisaris di beberapa fintech syariah di Indonesia. Nah, di dalam bukunya ya, nggak hanya beliau ya, di dalam jurnal-jurnal internasional juga banyak yang membahas 3 pilar kerusakan keuangan yang ini ada di sekitar kita, ya ini common di sekitar kita. Ya, antara lain fiat money yang pertama, kemudian yang kedua adalah interest atau bunga, bagaimana yang mungkin sudah kita pahami semua. Yang ketiga ada yang akan kita dalami mungkin mengenai fractional reserve requirement atau pencadangan sebagian yang disebabkan oleh tadi aktivitas dari atau praktek dari komersial banking tadi. Nah, ini ada di salah satu dari 3 pilar kerusakan keuangan. Ya, kalau secara umum fiat money ya mungkin teman-teman apalagi yang muslim mungkin paham ya. Sekarang kita pakainya uang kertas ya, di mana uang kertas setiap tahun selalu mengalami inflasi, kemudian daya beli turun ya. Dan terkadang dari sisi pengusaha juga ya utang nggak lunas-lunas gitu ya. Ya selanjutnya yang kedua interest ya atau bunga. Ini mungkin juga bunga teman-teman udah paham lah ya, mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik lah ya, dengan cara yang zalim. Gitu. Nah, bunga juga menyebabkan kerusakan dalam keuangan yang antara lain yang kita mungkin sehari-hari adalah harga yang naik ya. Harga motor aja sekarang mungkin nggak ada lagi yang belasan juta ya, jarang ya. Mungkin 20 juta ke atas ya. Nah, salah satunya adalah ya semua pakai fasilitas bank ya, semua ya kebanyakan beraktivitas dengan skema ribawi, ya, maka akan menjadi bubble ya, harga barang akan naik ya, karena di dalam motor kita tadi ya, misalkan ya astra Honda motornya aja dia pakai bunga ya, artinya punya beban bunga ya, dimasukin ke biaya produksi, belum lagi di bawah-bawahnya ya di support di supplier-suppliernya, di supplier privatnya juga mereka beraktivitas ribawi, sehingga beban itu akan semakin menggelembung, semakin besar, dan dampaknya kita rasakan harga-harga juga naik. Nah, kita fokus pada yang pilar ketiga, yaitu fractional reserve requirement, yang mungkin teman-teman juga udah paham, udah tahu, tapi ini yang perlu di reminder karena nggak semua orang masyarakat tahu gitu ya. Oke, ini aktivitas yang tadi nih, balik lagi ke slide yang sebelumnya nih. Jadi aktivitas penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank, ya kemudian dicadangkan sebagian fractional reserve dan disalurkan lagi ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, kelihatannya nggak ada masalah ya, kelihatannya nggak bermasalah. Padahal secara ekonomi makro kalau kita lihat di sini yang di bawah saya tampilkan sedikit deskripsi ya, simulasi. Ya, jadi contohnya ada masyarakat yang ya dana pihak ketiga, maksudnya nabung lah. Nabung dalam bentuk tabungan ya, deposito ataupun giro di salah satu bank gitu ya. Sebesar ini contohnya USD karena related dengan slide berikutnya. 1.000 USD ya. Kemudian bank harus mencadangkan ya persyaratan, ada persyaratan giro wajib minimum kalau istilah di kita di Indonesia istilahnya giro wajib minimum, tapi secara bank keseluruhan di dunia yang mereka mempraktekkan istilahnya namanya adalah fractional reserve requirement ya. Nah, kemudian bank mencadangkan 10% dari tabungan si A tadi ya, jadi 1.000 masuk ke bank, yang 100-nya ditahan, kemudian bank boleh menyalurkan hanya sebesar 900 USD ya, karena yang 1.000 USD ya, yang 100 USD pencadangannya ya akan digunakan oleh bank untuk jaga-jaga ya, sewaktu-waktu ada nasabah yang menarik uangnya gitu ya, ada yang menarik uangnya, jadi jangan sampai ketika ada nasabah yang mau tarik uangnya, banknya nggak ada uangnya gitu, harus semuanya disalurkan ke si B ya. Ya, sampai sini semoga paham, nanti sambil pelan-pelan kalau ada yang bertanya boleh. Nah, kemudian setelah dilakukan pencadangan 100, yang disalurkan kredit kepada si B adalah hanya boleh 900 berdasarkan regulasi dari Bank Sentral, hanya boleh menyalurkan kredit sebesar 90%-nya. Nah, kelihatannya skema ini common ya, biasa-biasa aja gitu ya. Nah, tapi kalau kita telah lebih dalam, ternyata ini mengakibatkan money supply ya, atau jumlah uang yang beredar itu meningkat ya. Nah, jadi ya dengan aktivitas yang baru begini aja ya, banknya
satu, nasabahnya satu, transaksinya satu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian gitu ya. Nah, sampai sini ya jumlah uang yang beredar otomatis telah berganda ya, atau ada multiplier effect dari aktivitas ini. Ya. Loh, karena kenapa kok berganda kan nasabahnya beda ya. Si A uangnya 1.000, si B uangnya 900 gitu ya, masing-masing kan gitu ya. Nah, ternyata pada prakteknya ya baik si A maupun si B maupun si bank ya sama-sama mengakui uang yang sama ya. Ya benar ya. Jadi si A bisa narik uangnya sebesar 1.000, ya bank juga ada uangnya 100. Kemudian si B juga punya uang ya dari hasil pencairan dari digit komputer perbankan, punya uang juga sebesar 900 ya. Mereka sama-sama mengakui uang yang sama ya. Mereka sama-sama bisa menarik uang yang sama di saat bersamaan. Artinya ini dari satu aktivitas ini sudah ada pengadaan uang gitu ya. Nih kalau kita lihat simulasinya lebih dalam ya, dari uang 1.000 tadi ya, deposit ada nasabah deposan ya, nabung di bank, kemudian dicadangkan 10% atau 100, dipinjamkan 100 ya, kemudian dipakai oleh nasabah kredit tadi 900 ya, dibelanjain dikatakanlah di bank tetangga ya. Nah, di bank tetangga ternyata nggak berhenti sampai sini ya. Kan sampai sini jumlah uang yang beredar 1.900 ya, ada di sistem 1.900. Nah, kemudian di bank B juga demikian melakukan hal yang sama ya. Ya. Uang yang 900 tadi ya dicadangkan 10%-nya 90 ya, disalurkan lagi sebesar 810 ya. Sampai sini uang yang beredar sudah 2.700, belum lagi yang dicadangkan di bank. Nah, begitu seterusnya sampai dengan titik ya rata-rata terjadi penggandaan sebesar kurang lebih 9 sampai 10 kali lipat kalau pencadangan yang disyaratkannya sebesar 10%. Nanti kita lihat, saya ada sedikit data. Nah, ini simulasinya kalau mau dibikin ya, satuannya agak beda nih, baru tadi saya tambahkan ya, simulasi Excel-nya kalau mau dilihat. Jadi tadi sama lah kurang lebih, untuk menambah pemahaman aja. Jadi ada tabungan 100.000, kemudian dicadangkan 10% ya, sehingga cadangan tunainya punya yang ditahan bank 10.000, kemudian disalurkan lagi ke masyarakat, dan begitu begitu seterusnya sampai dengan saat ini ya, jumlah uang yang beredar totali ada 1 juta ya, dari 100.000 startnya ya sampai akhir, maka sekarang ada 1 juta. Oke, kita lihat lagi. Nah, apa efeknya secara ekonomi makro ya? Nah, secara ekonomi makro maka akan tentunya berdampak kepada kenaikan harga-harga. Ya, ini ada kaidah dalam ilmu ekonomi yang semua mungkin teman-teman juga sudah pahami. Ya, bahwasanya ketika jumlah uang yang beredar terus bertambah ya, tanpa diikuti oleh pergerakan ya, atau pertumbuhan dari sektor real ya, maka otomatis harga-harga akan naik ya. Jadi tadi kalau kita lihat jumlah uang yang beredar sangat sulit dikontrol, hanya bisa kita hitung maksimalnya berapa gitu, palingnya titik maksimalnya. Cuma secara praktek di lapangan agak susah dikontrol. Kemudian kita tahu ya, faktor produksi naiknya tidak secepat pertumbuhan tadi jumlah uang yang beredar tadi. Ya mungkin kalaupun tumbuh ya sedikit-sedikit ya, trennya nggak langsung misalkan setiap hari ada pabrik baru, ya setiap hari ada mesin baru tiba-tiba langsung produksi mengikuti jumlah uang yang beredar, kan nggak tiap hari ya. Walaupun idealnya demikian ya, karena sistem commercial banking ini maka harga-harga akan naik. Ya, makanya nanti kita lihat tren datanya mengapa kadang ya saya berpikir jadi mungkin zaman ya orang tua kita ya, orang tua saya lah, atau kakek nenek saya gitu ya, ketika dulu ya beli rumah gitu ya, atau beli kendaraan gitu ya, itu jarang yang kredit ya, jarang yang utang lah ya, bahkan malu utang atau kredit di bank atau lembaga keuangannya, malu ya. Nah, tapi karena kondisi yang sudah bergulir sekian lama ya, menggulung, nah maka sekaranglah para generasi milenial yang merasakan dampak ekonomi makro dari hal ini ya. Makanya beli rumah susah ya, buru-buru beli rumah ya, kadang-kadang beli panci aja nyicil ya, banyak gitu. Ya semoga di sini nggak ada ya para pengusaha. Nggak ada. Tapi nyatanya di lapangan gitu ya, di generasi milenial ini sekarang semuanya serba cicilan. Ya. Kartu kredit sudah mulai mati ya, digantikan dengan pay-later dan sebagainya. Intinya by default ini seperti didesain untuk masyarakat kita akan sampai daya belinya ya, tapi dengan cara utang. Oke, kita lanjut slide berikutnya. Ini data jumlah penggandaan uang atau pelipatan uang, istilahnya money multiplier di negara-negara yang saya lihat yang dia punya standar atau aturan tadi pencadangannya beda-beda persentasenya ya, atau giro wajib minimumnya GWM ya, ada di sini GWM, atau fractional reserve-nya itu beda-beda
Ya kalau di Indonesia ya tadinya 5,5%, kemudian diturunkan lagi menjadi 5% ya akibat salah satunya pandemi COVID-19. Nah, maka kalau eh, prosedur yang ditetapkan oleh Bank Sentral pencadangannya 5%, maka akan ada penggandaan uang sebesar 20 kali lipat dari uang kartal ya, uang kertas dan uang koin kita yang kita tabung di bank ya, masuk ke sistem perbankan, maka by default ini akan bertambah jumlahnya menjadi 20 kali. Ya, kemudian kalau di Amerika saya ambil datanya dari The Fed, ya GWM-nya di sana sekitar 6% kata-katanya, ya maka Amerika akan mengalami penggandaan jumlah uang yang beredar itu sebesar 16,7 kali ya. Nah, di Saudi ini datanya agak susah, cuma saya dapat dari teman yang kerja di salah satu bank syariah di sana. Infonya asumsi kata-kata GWM di sana 30%, agak lebih besar ya, sehingga penggandaan uangnya cenderung lebih kecil ya dari uang kartalnya ya, tapi di total uang di sistem penggandaannya ada sekitar 3,3 kali. Dan rata-rata bank di seluruh dunia ya, baik konvensional maupun syariah, rata-rata GWM-nya adalah 10%, maka totally secara uang keseluruhan yang ada di dunia, maka jumlah uang yang beredar akan berkali atau berganda menjadi di kisaran 9 sampai 10 kali lipat. Ini ada jenis-jenis keuangan yang saya ambil datanya dari BI tahun 2002 mengenai definisi uang dan seterusnya. Intinya jenis uang di BI ada M0 sampai M2 ya. Ada ini mungkin kalau teman-teman yang belajar ekonomi sudah familiar, istilahnya ada uang M0, M1, M2 sampai ada beberapa negara yang juga M3. Nah, tapi saking dahsyatnya sistem commercial banking ini ya, banyak negara-negara yang sudah tidak pakai lagi uang M3 ya. Karena ngitungnya susah ya, karena saking sudah banyaknya uang yang beredar, maka disederhanakan rata-rata bank sentral mereka kalau melakukan reporting ya mulai dari M0 sampai M2 ya. Dan kalau kita lihat di neraca bank sentral justru yang dilaporkan hanya M0. Nanti kita lihat lagi. Nah, jadi kalau M0 itu adalah giro bank ya, atau uang-uang kertas kita lah, uang kartal kita maupun uang kartal punya bank yang disimpan di BI ya. Kalau M1 ya itu uang giral ya, uang giro, uang BG ya. Dan M2 uang kuasi. Ini uang kuasi adalah biasanya adalah instrumen di pasar uang ya, yang sifatnya berjangka ya. Oke, ini data Indonesia, sedikit gambaran bahwa uang M0 yang beredar ya, atau uang bahasa sederhananya ini uang kertas ya, uang ya koin maupun uang kertas yang berkeliaran ya, atau yang beredar lah di masyarakat, itu totally ada 616 T ya, diikuti M1 1480 T ya, uang M2 6116 T. Nah, tadi definisinya M0, M1, M2 sudah disampaikan, dan tadi M3 ya, simpanan jangka panjang udah bisa dibilang udah nggak dilakukan reporting di bank sentral. Nah, kita lihat tren ya. Kalau tadi secara nominal, kalau sekarang kita lihat ya, atau belajar sedikit mengenai ekonomi makro. Ya, jumlah M0 trennya dari tahun ke tahun meningkatnya cukup tinggi ya, cukup signifikan. Ya, beda dengan zaman orang tua kita dulu mungkin di tahun 80-an, 90-an, yaitu money supply cenderung stabil. Ya, maka mereka sangat dengan mudah ya beli aset-aset dengan tunai ya. Beda dengan sekarang, karena trennya jumlah uang meningkat, maka ini akan sangat sulit. Ya, sama jenis uang M1 juga trennya meningkat cukup signifikan. Ya, begitu juga dengan M2. Ya, apalagi tahun 2000-an ke atas, nah itu peningkatannya cukup tajam. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara real, jadi sektor finansial lawannya adalah sektor real, di mana idealnya ini harus berbarengan ya, atau harus sama ya, di mana sektor finansial tumbuh tapi harus ada penggunaannya, jadi ada sumber, ada penggunaan. Penggunaan ini tercermin di dalam sektor real. Nah, ternyata sektor real kita ya walaupun tumbuh dan sempat negatif juga, tapi pertumbuhannya cenderung stagnan, cenderung ya di antara 3% ya sampai 5%. Dan itu pun masih banyak pro kontra di dalamnya dalam mengukur kinerja sektor real ya, apakah dengan GDP real atau dengan GDP nominal. Ada pembahasan sendiri, tapi intinya ya sektor real bergerak stagnan ya, sebagaimana pabrik tadi ya. Ini utilisasi pabrik ya. Saya dapat datanya juga dari BI, rata-rata pabrik utilisasinya atau kapasitas terpakainya adalah 70 sampai 80% dari kapasitas terpasang. Jadi sangat jarang pabrik yang sampai overload ya, di atas 90% utilisasinya gitu ya. Nah, makanya sektor manufaktur ya naik, kalaupun naik turun, maka ini akan secara tren
cenderung stagnan ya. Nah, setiap hari ada pabrik baru, ya mesin-mesin belum tentu setiap hari datang ya atau langsung running belum tentu. Nah, maka dari itu efeknya adalah kenaikan harga tadi. Ya. Dan ternyata faktanya bukan hanya Indonesia yang mengalami hal serupa. Ya, ini kalau kita lihat data pertumbuhan GDP, ya, nah, ternyata Filipina dan juga Malaysia mengalami hal yang sama, pertumbuhannya cenderung stagnan. Ya, maka otomatis harga-harga cenderungnya meningkat ya, inflasi tinggi dan bahan-bahan ya pangan menjadi banyak pangan ya, bahan konsumsi menjadi mahal. Ya, kadang-kadang inflasinya 3% ya yang dilaporkan, ya tapi ternyata di lapangan ya nggak jarang kita temui naiknya harga ya 10%, 15% ya, dan seterusnya. Nah, kaitannya dengan ekonomi fitrah ya harusnya ya atau idealnya ya fitrah ya sebagaimana mestinya gitu ya, normalnya ya, sebagaimana kita kalau lapar makan, ya, kalau haus minum, kemudian kalau jomblo nikah gitu ya. Nah, begitu juga dengan keuangan ya, sektor finansial harus didukung dengan fixed asset ya, dengan aset-aset real ataupun juga logam mulia. Nah, ini saya tampilkan ada data cadangan emas di Indonesia. Ya, ada data cadangan emas di Indonesia. Ya, dan kalau kita lihat, ya harusnya idealnya cover ya, jumlah total uang yang beredar ya sama dengan cadangan emas. Nah, itu totally cover ya. Jadi kalau sewaktu-waktu ya ekonomi kolaps ya turun tuh, nah kita punya backupnya, kita punya real asetnya, kita punya harta benerannya ini ada gitu. Jadi aman gitu. Nah, tapi faktanya cadangan emas kita kalau dirupiahkan ya hanya sekitar 62 triliun ya. Dan berapa persen dari total uang yang beredar? Ya ternyata cadangan emas kita hanya 1,02%. Nah, artinya ini hati-hati ketika tidak ada backup dari logam mulia ataupun aset, ketika ekonomi kolaps ya uang-uang uang-uang kertas sudah nggak berlaku lagi, maka hal ini akan mengerikan ya. Di Zimbabwe bahkan beli telur aja harus pakai gerobak ya uang kertasnya karena nggak berlaku lagi, nggak bernilai lagi. Dan juga fakta menariknya selain cadangan emas yang cuma 1%, ya ternyata mungkin ya banyak nih sebagian masyarakat yang tahunya ya uang-uang yang ada di sistem ya, ada di digit-digit komputer, yaitu kita tahunya ya mungkin dulu-dulu ya sebelum belajar tahunya itu semua ada uang kertasnya gitu ya, ada uang kertasnya. Tapi ternyata faktanya tidak demikian. Ya, ternyata uang kertas yang ada ya atau uang fisik, uang kartal yang ada hanya 10% ya. Jadi banyak. Makanya cash money dilarang ya oleh Bank Sentral, nggak boleh cash money. Ya, karena kenapa? Kalau semua orang narik uangnya yang di digit-digit komputer tadi, ya ternyata yang bisa diambil ya cuma 10% dari total uang yang ada. Jadi 90%-nya nggak kebagian tuh. Kemudian, nah saya melihat tadi ya skema komersial tadi ya di perbankan sudah cukup jenuh, ya sudah cukup capek, gitu ya. Nah saya melihat ada titik terang dengan adanya fintech syariah ya ataupun lembaga keuangan syariah lain ya yang menerapkan skema investment banking. Ya, jadi investment banking apa? Simpelnya adalah investment banking fungsi lah ya fungsi atau berbagai hasil ya dengan skema mudarobah yang musyarakah ataupun dalam contohnya di slide ini adalah wakalah bil ujroh. Nah, peer-to-peer lending, jadi tidak ada aktivitas pencadangan di lembaga intermediary. Sebagaimana bank harus ada cadangan ya, makanya uang berganda terus. Nah, kalau di skema investment ini real ya, nasabahnya A, uangnya 1.000, ya proyeknya yang nerima proyek nasabah B, yang diterima juga 1.000. Jadi fintech ya ataupun lembaga nanti ada bank syariah juga sekarang sedang mengembangkan karena ya mulai aware juga bahwasanya skema komersial banking itu bukan mainan kita lah ya, bukan kuenya kita ya. Seharusnya kue kita adalah investment banking, benar-benar menerapkan ekonomi pasar gitu. Jadi funder, ya ini saya ambil dari salah satu website fintech, ya, website fintech di Ya, ini jadi ada funders, ada ya orang-orang tadi yang surplus unit, ya startnya dari payer, ya di sini atau bohir istilahnya pemberi kerja yang ngasih punya tagihan, yang berikan tagihan kepada pelaksana proyek. Ya, ini skemanya invoice financing. Ya. Kemudian ketika menerima proyek, nasabah defisit unit butuh uang untuk menambal cash flow-nya ya, untuk modal kerja nih, untuk modal kerja. Nah, maka nasabah B yang defisit unit meminta pendanaan melalui fintech syariah. Nah, kemudian fintech syariah mencarikan funders atau orang-orang yang surplus unit untuk berinvestasi di sana. Nah, jadi poinnya yang perlu di-highlight adalah tidak ada aktivitas fractional di dalam skema investment banking ya atau di peer-to-peer lending di syariah. Ya, sebagaimana
fintech syariah, bank syariah juga saat ini menerapkan atau sedang punya proyek yang ya mirip-mirip lah ya, dengan akad mudharabah muqayyadah, di mana skemanya adalah investment banking. Ya, ini bertahap, nih slide-nya saya ambil dari KNEKS ya, mungkin kalau ada yang dari KNEKS saya lihat di grup ada, nah ini saya ambil slide-nya dari sana karena inilah yang sedang digalakkan juga di bank syariah ya. Seharusnya memang demikian ya, sesuai fitrah adalah skema investment banking. Ya benar-benar real aktivitas investasi dan juga tentunya investasinya di proyek real ya. Nah, ini ada hadis yang panjang. Ya mungkin nanti kalau ada yang mau tanya teknisnya segala macam, kita ditanya jawab aja. Ini sebagai penutup ada satu hadis yang cukup panjang yang intinya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala dalam As-Shahihah nomor 5. Intinya tahapan kehidupan dari masa kenabian sampai nanti hari kiamat ada 5 tahap ya. Ada masa nubuwah, masa kenabian ya, masa para nabi mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan dengan masa khilafah ya, kemungkinan yang dipegang oleh para sahabat, dilanjutkan dengan zaman atau masa mulkan adon, yaitu zaman kerajaan. Dan ini ya sebagian ulama berpendapat bahwasanya ditandai berakhirnya masa ini adalah ketika dinasti Utsmani di Turki runtuh. Dan fase selanjutnya ini adalah fase di mana ya sebagian ulama menilai ya, banyak ulama menilai bahwasanya kita ada di masa mulkan Jabrian ya, di mana fitnah bertebaran di kaum muslimin, kemudian juga orang-orang yang zalim bahkan menjadi pemimpin, ya, orang yang kelihatannya yang salah malah kelihatan benar, yang benar malah seolah-olah salah ya, masa zaman banyak fitnah. Dan juga yang paling ciri khas adalah jumlah umat Islam banyak ya, tapi bagai buih di lautan ya. Salah satunya karena kalau menurut saya ya karena disebabkan oleh kurangnya ilmu kita ya, kurang ilmu kita yang tidak diamalkan gitu ya. Dan selanjutnya nanti di fase akhir ada masa khilafah 2 yaitu zaman kembalinya kejayaan umat Islam gitu. Nah, saya melihat dengan adanya fintech, peer-to-peer lending, kemudian skema investment banking di bank syariah dan juga lembaga keuangan lainnya, semoga bisa mengikuti juga. Nah, ini ada harapan harapan kita semua bahwasanya ini akan mendukung aktivitas ekonomi secara fitrah ya, secara semestinya memang demikian ya. Nah, semoga ini membawa kita ke masa-masa kejayaan umat Islam yang kedua ya, melalui masa khilafah 2 ya, dengan pergeseran skema keuangan dari praktek commercial banking menuju skema investment banking. Nah, inilah salah satu hal yang fitrah. Ya, kemudian ini sedikit kesimpulan, ya, artinya semoga kita dapat memanfaatkan teknologi tentunya untuk mengembalikan kejayaan ekonomi umat. Ya, kemudian semoga juga dengan skema investment banking ya kita semestinya dapat menjalankan praktek kongsi yang lebih sesuai dengan prinsip syar'i ya. Karena di praktek commercial banking banyak sekali PR-nya ya, kalau di istilahnya di lembaga keuangan syariah banyak challenge ya. Atau sebagian ya belum sesuai dengan praktek yang semestinya. Dan juga yang ketiga adalah kita maksimalisasi bersama-sama skema investment ini untuk mendorong sektor real, jadi ekonomi tumbuh benar-benar ekonomi pasar, ekonomi umat, dan juga menjaga money supply ya, jangan sampai banyak lagi penggandaan, ya jangan sampai jumlah uang yang beredar tidak terkontrol sehingga harga-harga naik, sehingga inflasi, dan ini akibatnya sangat makro ya, bisa menyulitkan orang lain ya. Kita mungkin yang melakukan praktik ribawi di Jakarta gitu ya, tapi yang merasakan dampaknya ya nggak jarang ya, mungkin yang di Jawa Tengah ya, yang di Papua juga kena dampaknya karena kelakuan atau perilaku riba kita di Jakarta gitu ya. Jadi ya ini saya ingin reminder terutama diri saya sendiri bahwasanya saat ini kadang kita lupa ya, ekonomi secara makro ya, secara luas yang sedang sistem yang kita gunakan adalah sistem ekonomi kapitalis ya, atau sistem ekonomi tradisionalis yang dimana asetnya palsu ya, pasarnya juga pasar palsu, uangnya palsu, sehingga pertumbuhan ekonominya juga palsu. Nah, diharapkan dengan investment banking ya, scam ini ya kita bisa mengembalikan kejayaan umat Islam ya dengan pasar yang sesungguhnya ya, real market, asetnya juga real, uangnya real, sehingga terciptalah pertumbuhan ekonomi yang juga real, sehingga ya ekonomi umat ini akan juga dirasakan dampaknya oleh umat untuk kesejahteraan kita bersama. Nah, ini saya kutip ayat dari Al-Quran dan juga hadis. Ya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, hendaklah dia dengan lisannya. Apabila tidak mampu lagi, hendaklah dia mengingkari dengan hatinya, dan inilah selama-lama iman, hadis riwayat Muslim nomor 49 ya. Mungkin
Itu saja dari saya sebagai pengantar. Ya, selanjutnya kalau ada yang mau mengoreksi ataupun menambahkan, ya silakan. Baik, luar biasa sekali Pak Eko, dan saya jadi deg-degan Pak ngebaca Indonesia ke depannya ini seperti apa. Jujur saya khawatir sih. Oke, terima kasih Pak Eko yang sudah menyampaikan kajiannya. Selanjutnya sesi tanya jawab akan saya mulai dari 3 pertanyaan dulu. Kemudian selanjutnya yang masih ingin bertanya bisa mengajukan chat atau resen. Oh, ini ada ya, Mas Muhammad Alfiza. Ini resen juga, chat juga. Saya Oke, saya unmute aja ya, Mas boleh, Alfiza. boleh. Jadi Boleh, Tafadhol. bisa langsung bicara saja. Siap. Ya, Assalamualaikum Mas Alfiza, silakan bicara saja Mas. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini, mau tanya nih. Ya. Kan tadi ada, kalau nggak salah ada slide beberapa saya ada lihat tadi ya, yang terkait kalau misalnya ada skema tentang harga kalau nggak salah ya, naik turun gitu, inflasi kalau nggak salah. Boleh dibantu? Nah, tuh. Masih kelihatan ya. Nah, ketika jumlah uang beredar bertambah, kemudian produksi tetap, harga naik. Ini kan berarti menggambarkan inflasi ya? Ya, betul. Nah, di sini saya pengen tahu gitu loh, perspektif Islam nih. Sebagai seorang Muslim kan kita harus tahu nih, sebenarnya Islam ini ada nggak sih kiat gitu untuk kita bisa menjaga harga pasar gitu loh. Karena kalau misalnya secara Islam mungkin sistem banking ini tidak sesuai gitu loh. Kira-kira sistemnya seperti apa gitu sehingga kita bisa menjaga harga pasar sehingga tidak ada lagi yang namanya inflasi seperti ini. Kemudian boleh ya 2 pertanyaan. Masya Allah. Ya, silakan. Ya lagi semangat nih. Ya. Ini baru-baru ini saya baru dengar nih, katanya pemerintah kita mau buat yang namanya surat hutang terbesar dan terlama gitu kan dalam sejarah. Nah, global bond lagi namanya udah global nih. Iya, serem juga nih. Nah, kalau begitu nih kaitannya sama commercial banking tadi pas diomongin kan, skemanya itu kan kalau saya lihat-lihat kan, kalau tadi yang ngomongin fraksional tadi ya, yang reserve itu kan berarti ada potensi ada penggelembungan atau bubble kan gitu ya. Betul, jadi harusnya uang yang real itu misalnya tadi contohnya 1.000 tadi ya. 1.000 fraksionalnya reserve-nya 100. 10%. Bisa ternyata uang yang tercatat bisa jadi 2.700 padahal uangnya realnya cuma 1.000 kan begitu ya. Iya. Nah, itu kan uang ya yang tercatat. Nah, sedemikian pula juga dengan hutang tidak kan gitu kan. Apakah hutang ini akan semakin menggelembung gitu kan. Jadi uang beredar banyak, begitu pula utang yang nggak akan ada habis-habisnya. Jadi dalam sejarah dunia ini yang nanti bakal berakhir, apakah utang ini bakalan berakhir juga atau malah makin menggelembung, makin banyak gitu. Nah, itu sih penasaran saya. Kira-kira pertanyaannya gimana, gimana ini bisa dipahami atau tidak atau gimana? Paham ya, semoga bisa jawab ya. Oh ya, makasih Pak Eko. Ya, makasih Mas. Terima kasih Mas Alfiza. Langsung aja Pak Eko langsung ditanggapi atau dijawab. Ya, terima kasih Mas Alfiza, pertanyaannya luar biasa nih, sekaligus mungkin ya bisa dibilang menjadi kesimpulan ya. Yang pertama mengenai peran ekonomi Islam dalam menjaga harga ya, tadi kaitannya dengan inflasi, kenaikan harga dan lain sebagainya. Nah, kita harus dari perspektif ekonomi Islam bagaimana ngelihatnya atau harus ngapain gitu ya. Ya mungkin pertanyaan ke situ kali ya. Nah, sebenarnya kalau untuk menjaga harga ya, tadi konteksnya menjaga harga ya, harga khawatir dengan inflasi dan lain sebagainya. Yang saya pahami ini dari bukunya Fikih Ekonomi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya kenaikan harga juga pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, pertama itu dulu. Jadi kenaikan harga juga pernah terjadi di masa kenabian ya. Nah, kemudian ya ada salah satu sahabat ya, saya lupa ya apa namanya. Cuma pada intinya sahabat tadi mengatakan kepada Rasulullah bahwasanya ya Rasulullah tolong patok harga gitu ya, atau tentukan harga gitu ya. Nah, kemudian Nabi SAW tidak mau melakukan hal ini, atau Nabi SAW tidak melakukan pematokan harga ini ya, tidak menentukan harga. Jadi katakanlah misalkan beras awalnya 10.000 gitu ya, pada satu ketika menjadi 15.000, kemudian minta diturunin lagi gitu harganya. Rasulullah tolong patok harganya jadi 10.000 lagi, atau paling nggak kalau naik 11.000 lagi gitu misalkan. Nah, ini Nabi SAW tidak mau melakukannya karena khawatir zolim ya, karena khawatir zolim secara makro. Jadi Allah alam ya, saya pelajari bahwasanya dalam ekonomi Islam tidak ada intervensi harga ya, tidak ada intervensi harga. Yang ada adalah market intervention atau intervensi pasar. Jadi yang diintervensi adalah pasarnya, bukan harganya. Jadi maksudnya adalah kembali lagi ke hukum supply demand ya, kembali lagi ke hukum supply demand ya. Kalau harga beras misalkan tiba-tiba naik ya cukup signifikan, nah bukan harganya yang dipatok,
eh, melainkan supply demand-nya ya. Mungkin kita butuh supply kita kurang dalam negeri, nah mungkin kita datangkan dari luar ya, atau dengan menggenjot lagi produksi dalam negeri sehingga antara supply dan demand ini ketemu harga yang pas ya, yang masyarakat mampu. Jadi pada intinya adalah ya dalam Islam tidak ada, ya dalam ekonomi Islam tidak ada price intervention melainkan market intervention. Jadi pasarnya yang diatur. Ya kemudian kalau secara teknis banyak lagi ya dalam ya. Jadi sebetulnya saya bawa juga nih bukunya Fikih Ekonomi Umar ya. Bahwasanya diantaranya adalah menjaga harga adalah pasar tidak boleh dikenakan pungutan gitu ya. Kemudian tidak boleh ngetek tempat. Jadi yang datang duluan yang berhak untuk menjual barangnya. Makanya pada saat itu saat hijrah dari Mekah ke Madinah ya, ketika itu yang menguasai adalah pasar Yahudi. Nah kemudian pasar Yahudi akhirnya kalah dengan pasar umat Muslim karena tadi pertama harga jual barangnya pedagang Muslim lebih murah karena tidak ada pajak. Kemudian penjual umat Muslim juga datangnya lebih pagi, ya sehingga banyak masyarakat ya, atau konsumen yang beralih dari pedagang Yahudi ke pedagang Muslim. Kemudian secara teknis lebih banyak lagi ya untuk menjaga harga. Misalkan dengan melarang praktek monopoli ya. Maksudnya monopoli pada zaman Nabi SAW adalah praktek menimbun, itu juga dilarang. Kemudian ada lagi tengkulak ya, praktek tengkulak, mencegat barang yang akan datang dari produsen atau kita sekarang dari desa ya, misalkan sayur dari Bogor. Nah, kita cegat di kilometer sekian gitu misalkan. Nah, ini juga praktek yang dilarang. Kita cegat di tengah jalan, nah, tanpa si produsen atau si petani yang di Bogor tahu harga barang yang dijual di Jakarta atau di kota. Nah, ini juga praktek yang dilarang karena ya akibatnya nanti secara makro akan mengakibatkan harga-harga tidak terkontrol gitu ya. Nah, mungkin ini sedikit yang saya pahami gitu ya. Kalau ada yang lain menambahkan silakan. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi yang kedua ya? Tentang global bond. Okay. Yang semakin menggelembung. Apakah utang sama dengan uang gitu kan yang semakin menggelembung? Nah ini juga pertanyaan yang cukup sulit tapi penting ya, betul ya. Jadi ya kebetulan tadi bisa dilihat di slide yang nah ini. Nah kalau kita lihat nih slide-nya masih kelihatan ya? Oh iya. Masih. Nah kalau kita lihat dari jumlah uang yang beredar, jadi artinya ya ini data per Februari 2020 saya dapatkan dari webnya BI, ya bahwasanya jumlah uang yang beredar atau M2 ya, gabungan dari M0, M1 dan tambah tadi jenis uang M2 itu sendiri. Nah maka M2 itu ya atau 6.000 triliun itu 6116 itu yang M2. Nah itulah kurang lebih jumlah uang yang beredar di Indonesia saat ini. Ya uang yang beredar di Indonesia saat ini 6.000 triliun. Nah tapi pertanyaan dasarnya adalah tadi ya M0-nya atau uang kertasnya kan cuma 10%-nya ya, atau 616. Nah artinya sisanya 90%-nya ya, diciptakan dari mana? Berarti dari aktivitas tadi commercial banking tadi ya, sehingga jumlah uang menggelembung, sehingga totally uang yang tadinya dicetak per uri, kita kan tahu kalau yang cetak uang adalah per uri melalui instruksi BI. Nah itu uang yang dicetak oleh per uri atau uang kartal itu adanya 616, tapi karena ada aktivitas commercial banking maka totally jumlah uang menjadi 6.000 triliun. Dan poin apa yang bisa kita dapat adalah berarti yang ya selisih antara 6.100 ya dikurangi 600 itu adalah jumlah uang yang dihasilkan bukan dari pencetakan uang secara tradisional gitu ya. Nah, tapi ini adalah pencetakan uang dari sistem ya, atau dari utang gitu. Jadi bisa dibilang yang 6.000 triliun tadi, nah itu dari mana? Itu dari aktivitas utang gitu ya. Dan ini hanya utang pokok. Nah, jadi tadi kalau kaitannya dengan utang sampai kiamat lunas apa enggak ya? Ini pertama saya jawab Allahu alam ya. Itu nggak tahu yang merupakan perkara gaib. Tapi yang jadi pelajaran di sini adalah bahwa kalau kita lihat jumlah uang M2 ini kurang lebih ini adalah utang. Nah, saya cek kalau nggak salah setelah menambah global bond, utang RI itu kisaran persis dengan jumlah uang M2 ya, sekitar berapa 6 ribuan T juga. Coba tolong mungkin dibantu kalau ada yang googling ya, utang luar negeri RI ya per Februari atau yang terbaru lah, kisaran 6.000 T juga. Jadi artinya apa? Jadi uang M2 yang beredar, nah itu sebenarnya adalah utang. Dan masalahnya sekarang utang itu akan lunas nggak gitu ya?
Nah, kalau secara mikro bisa aja lunas ya. Jadi kalau kita punya utang KPR, kita punya utang usaha untuk modal kerja, ya itu sangat mungkin lunas kan gitu ya. Benar ya. Iya, iya, Nah, benar. nah, tapi kalau secara makro ya hakikatnya utang sangat sulit untuk dilunasi. Karena kenapa? Karena yang M2 ini ya, kalau kita sudah sepakat bahwasanya M2 ini adalah utang yang 6.000 T ini, nah maka kita tahu bahwasanya utang adalah pokok plus bunga ya. Utang adalah pokok plus bunga. Nah, uang yang di M2 ini adalah uang-uang yang berasal dari utang pokok. Ya, utang pokok sehingga untuk bunganya ini belum tercover dari uang-uang yang ada. Ya, jadi untuk bayar bunga, nah secara makronya, nah uangnya belum disiapin secara apa digit komputernya gitu lah ya. Nah, gimana untuk bayar bunganya? Yang ada cara lain untuk nambah utang baru lagi agar jumlah uang yang beredar tambah lagi gitu. Jadi hakikatnya akan lunas ya, kalau secara ekonomi makronya hanya utang pokok ya. Dan bunga akan menjadi apa seperti kecanduan lah ya, akan terus menggulung. Dan ya tadi untuk bayar bunga secara makronya harus dari utang baru lagi. Makanya ya sistem Merinding saya ini Pak Eko. Ya. Ya mungkin itu ya. Kurang lebih itulah. Jadi dengan adanya fintech ini harusnya banking system ini tidak terjadi seperti itu atau bagaimana? Nah, kalau di fintech ya ini yang saya pahami, ini juga baru saya bukan pelaku startup ya, bukan pelaku di fintech, cuma berdasarkan info-info teman yang di fintech bahwasanya di aktivitas di peer-to-peer lending khususnya yang di syariah itu mereka tidak memperlakukan adanya GWM ya atau fractional reserve tadi, cadangan mereka nggak ada. Jadi kalau dananya ya dari investor 1.000 ya ke pelaku usaha juga 1.000. Jadi pihak fintech hanya sebagai perantara ya. Nah, inilah praktik pure investment banking yang diharapkan ya ada titik cerah ya, sehingga dengannya maka jumlah uang yang beredar akan jauh lebih terkontrol dan lebih safe lah gitu. Walaupun ya tadi juga ditanya ya, saya ingat sedikit jadi gimana lembaga keuangan syariah ke depan gimana ya, atau yang baiknya gimana gitu ya. Nah, ini kalau saya pribadi ya untuk lembaga keuangan syariah ya alhamdulillah sudah banyak praktisi syariah ya. Maksudnya startup pun ya, fintech pun ya ada yang syariah ya ataupun platform travel pun sudah ada yang halal travel dan seterusnya. Ini salah satu positif poin. Cuman kalau kita mengembalikan secara makro ya idealnya praktek yang sesuai fitrah ya adalah praktek wakaf ya. Jadi yang sempat tadi pagi di grup AMSI juga menjadi pembicaraan yang mengenai wakaf. Nah, inilah sebenarnya praktek ekonomi dalam Islam yang sesuai fitrah ya, yang benar-benar luar biasa. Jadi ini adalah sustainable profit lah ya. Jadi keuntungannya salah satu kaidah dalam wakaf adalah membuat umur kita panjang ya. Maksudnya adalah ya walaupun kita ya sudah meninggal gitu ya, tapi pahalanya masih terus mengalir ya, sebagaimana kita ketahui wakafnya para sahabat dan sekarang masih ada ya. Mungkin itu awal-awal. Oke, terima kasih Pak Eko penjelasannya. Semoga menjawab ya Pak Alfiza, Mas Alfiza. Oke, berikutnya ada Mas Sabil. Mas Sabil mau bicara langsung kah? Nah, saya unmute dulu ya. Ya, halo, assalamualaikum Mas Sabil. Waalaikumsalam Pak. Ya, silakan Mas Sabil bicara langsung saja. Ya Pak Eko, terima kasih kesempatannya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, sebelumnya terima kasih atas presentasinya, sangat bagus sekali. Tadi di slide ini juga disampaikan bahwa cadangan emas Indonesia itu 1% dari uang yang beredar ya. Oke. Nah, kalau yang saya pahami kan harusnya kalau uang beredar itu harus sesuai dengan emas yang dicadangkan. Yang saya pahami secara mohon koreksi. Nah, kecuali kayak Amerika, karena mata uangnya hampir banyak digunakan dalam perdagangan internasional, dia bisa mencetak uang seenaknya kapan aja tanpa harus mencetak emas. Nah, bagaimana bisa Indonesia juga mencetak uang itu tanpa harus mencadangan emas? Gitu. Mohon pencerahannya Pak. Gimana Mas bagaimana Indonesia? Ya, kok bisa juga seperti kayak Amerika yang bisa mencetak uang atau mengedarkan uang tanpa harus ada cadangan emas yang sesuai. Nah, mohon pencerahannya karena pemahaman saya sampai saat ini uang beredar itu yang harus diedarkan oleh Bank Indonesia di Indonesia itu harus berdasarkan ada cadangan emas yang disimpan. Nah, tapi kok tadi dari penjelasannya malah justru Indonesia sekarang saat ini itu hanya punya 1% dari uang yang beredar. Betul. Nah, jadi mohon, bagaimana bisa ya? Apakah memang ada aturan yang berubah atau ada keputusan yang berubah? Terkait itu. Nah, terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih pertanyaannya juga. Ya jadi agak lebar ya ke ekonomi makro, tapi apa-apa saya coba jelaskan yang saya tahu.
Ya, jadi bahwasanya saat ini ya berdasarkan data cadangan emas di Indonesia hanya sebesar 1,02%. Ya. Dan artinya ya kalau kita lihat kacamatanya, maka penting ya dalam melihat ekonomi ini ataupun melihat hal lain adalah kita pastikan dulu kacamata yang kita gunakan adalah kacamata Islam ya, kacamata Muslim. Jadi emang kadang ini hal yang berat ya di saat sekarang ya. Termasuk saya ngajar juga buku-buku yang terkait ekonomi Islam sangat jarang gitu, makanya kita pelajari juga ekonom-ekonom Barat. Nah ini ya memang sangat berat. Jadi kadang pikiran kita atau kacamata kita campur aduk ya, mana yang Islam, mana yang Barat ya, mana yang benar, mana yang salah nih. Jadi ya seolah-olah ini yang benar, itu yang yang salah atau sebaliknya gitu. Nah, jadi pastikan dulu pertama kita melihatnya dalam kerangka kacamata kita menggunakan kacamata syar'i gitu ya. Nah, mengenai jumlah emas kenapa hanya 1% gitu ya. Nah, memang ini awalnya ya saya lupa ada undang-undang waktu itu tahun 54 kalau nggak salah ya. Intinya di era Presiden Soekarno ya, khususnya di Indonesia nih, bahwasanya di dalam undang-undangnya itu dicantumkan ya bahwasanya uang sekian harus setara dengan emas sekian gram. Ya, uang sekian harus setara dengan. Jadi kalau emasnya nggak ada maka nggak bisa terbitin uang baru gitu. Nah, ini ada undang-undangnya waktu itu pada di era masa Soekarno. Nah, tapi berjalannya waktu, saya lihat tahun 60-annya itu ada lagi undang-undang yang merevisi. Ya, jadi ya entah penyebabnya secara politis gimana ya, cuman kalau ya dari secara tekstualnya bahwasanya karena cadangan emas yang sulit ya maka dengan amat terpaksa maka aturan yang sebelumnya dihilangkan ya. Jadi uang yang beredar udah nggak setara lagi dengan emas walaupun sempat dilegalkan di undang-undang. Nah, tapi pada tahun 60-an itu bergeser dan tidak lagi wajib ada cadangan emas. Nah, kalau kita berbicara kacamata Islam ya, bahwasanya memang kalau hukum uang kertas sendiri ya, saya bukan ustadz ya, ya mungkin saya lebih ke ekonominya ya. Jadi kalau secara fikih memang ada ulama yang berbeda pendapat lah mengenai hukum uang kertas ya. Ada yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan gitu. Nah, cuman pada ilmu ekonomi, secara ilmu ekonominya bahwasanya memang idealnya tadi uang-uang yang beredar harus dibarengi dengan cadangan emas atau real asset ya. Jadi sehingga kalau uangnya kolaps kan uang kertas itu yang ngakuin kan hanya negara gitu ya. Uang negara beda dengan emas atau logam mulia, dia yang ngakuin adalah pasar ya, atau seluruh orang di berbagai negara ngakuin kalau itu memang benar-benar aset gitu. Tapi kalau uang kertas yang ngakuin hanya legitimasi negara ya. Jadi kalau kita beli nasi goreng pakai rupiah di Malaysia ya mungkin nggak semua tukang nasi goreng terima ya. Tapi kalau pakai emas ya mungkin akan lebih banyak tukang nasi goreng yang kita temukan bisa menerima pembayaran dengan uang emas karena secara fitrahnya ya uang itu adalah yang diterima oleh seluruh orang gitu kan. Nah kemudian secara fikih Ar-Razzaq bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang maha memberi rezeki ya. Jadi kita harus memahami dulu masalah Ar-Razzaq adalah Allah yang memberikan kita rezeki. Nah begitu juga dengan dalam hal uang nih. Jadi pendapat para ulama yang bahwasanya yang mutlak uang itu harus ada nilai intrinsiknya gitu ya. Kalau sekarang kan nggak ada nilai intrinsik ya. Jadi mungkin uang 100.000 aja tuh bikinnya biayanya cuma 1.000 gitu ya. Nah, kalau di ulama yang harus mewajibkan uang dengan nilai intrinsik, nah dia berpendapat bahwasanya Allah yang menciptakan rezeki. Jadi uang itu juga harus berasal dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, bisa emas, bisa perak ya, logam mulia yang diakui. Nah, ini juga banyak ayatnya di Al-Quran ya, Quran surat Yusuf dan surat yang lainnya. Ya intinya mengenai uang adalah masalah dinar dirham gitu kan ya. Nah tapi seiring berjalannya waktu ya ekonom-ekonom barat berpendapat bahwasanya ya emas nggak cukup lagi ya untuk cover. Begitu juga dengan perak ya, nggak cover untuk dijadikan sebagai underlying uang gitu ya. Nah padahal kenyataannya saat ini fenomena bubble adalah satu keniscayaan ya. Artinya kita bisa lihat peristiwa bubble atau krisis gitu itu udah jadi langganan ya per 10 tahun gitu pasti ada negara yang kolaps lah yang Yunani, Kanada, negara lain, Argentina yang ada. Nah maka kalau saya melihat ya secara ekonomi memang idealnya semestinya uang itu harus berasal dari sesuatu yang berasal dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan was-was mengenai jumlah emas dan perak yang nggak ada di pasaran ya padahal ada di hadis bahwasanya intinya ya kalau saya melihat bahwasanya uang itu tidak harus emas dan perak juga. Jadi bisa dengan bahan makanan ya seperti gandum, ya barley, kurma. Ya, nah ini bisa juga kita kiaskan menjadi uang ya walaupun ya itu pendapat ulama ya teman-teman saya. Jadi intinya uang itu harus yang berasal dari ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala
dan produksinya juga nggak hanya dari emas perak tapi juga bisa dari bahan makanan dengan syarat dia adalah bahan yang tahan lama ya, masa simpannya panjang sehingga ini bisa dijadikan alat tukar. Dan idealnya kalau kita tadi ya tawakal kepada Ar-Razzaq tadi yang Maha Pemberi rezeki, ya harusnya idealnya cukup ya, karena dalam ekonomi Islam sendiri bahwasanya kita tidak mengenal teori kelangkaan ya. Jadi kalau ekonom Barat kan ekonomi itu mulainya dari kelangkaan ya. Nah tapi kalau dari ekonomi Islam seharusnya ini tidak mengenal kelangkaan. Nah ini bahasannya panjang ya, mungkin kalau ada kesempatan kita akan breakdown lagi, jabarkan. Tapi intinya ya insya Allah dengan real asset harusnya cukup bisa mengcover. Nah, tapi balik lagi karena mungkin kejahilan kita ya atau angan-angan kita ya ataupun sifat konsumerisme kita yang berlebihan ya akhirnya nih ya banyak mengeksploitasi juga sumber daya alam, sumber daya manusia ya kan. Nah kalau kita lihat misalkan jumlah uang yang beredar semakin banyak ini, semakin menggelembung ini kan sebagai sumber ya, kalau dalam pembukuan keuangan itu sebagai sumber. Nah harus ada lawannya ya, harus ada penggunaan. Nah penggunaannya kemana kan, uang-uang ini harus ya udah dicetak ya secara fisik ataupun secara digital komputer kan harus ada penggunaannya. Nah penggunaannya inilah yang yang jadi berlebihan ya, jadi eksploitasi alam, eksploitasi sumber daya manusia dan sebagainya. Karena tadi jumlah uang-uang yang berlebih ya, semua punya uang ya, tapi yang punya uang hanya pihak-pihak tertentu saja. Nah, jadi emang ini masalah yang kompleks yang ya kita juga perlu duduk bareng mungkin dengan ahli ekonomi lainnya. Ya mungkin itu yang sedikit saya tahu. Oke. Baik, Mas Abil, saya rasa sudah cukup jelas ya. Berikutnya Mas Budi yang ingin bertanya, saya unmute ya. Nah, Mas Budi ini Pak Eko, beliau ini adalah industri fintech lah bisnisnya. Jadi nah lebih nyambung sih gitu. Oke, Mas Budi silakan bertanya. Ya, terima kasih Pak host. Assalamualaikum Mas Eko. Ya, Waalaikumsalam. Saya senang bahasannya ini. Coba next slide yang ada investment account tuh. Oke. Saya pengen tahu. Nah, sebetulnya idealnya memang di Islamic economy harusnya kan seperti ini. Saya setuju sekali. Jadi sebagai intermediary bank atau fintech syariah itu adalah dia pencari project gitu. Oke. Bukan pengumpul uang. Kalau pengumpul uang itu kan jadinya ekonomi kapitalis lagi. Nah, tapi ada kecenderungan di masyarakat ini kalau dia nggak mau berbagi loss. Kalau project itu kan pasti ada profit sama loss. Nah, yang menjadi pertanyaan satu, pertama bagaimana mengedukasi masyarakat agar memahami investasi, investment account. Nah, itu agak susah untuk mengedukasi. Yang kedua, dari sisi perbankan atau fintech, menganalisa sebuah project itu kan ya nggak mungkin 100% benar ya kan. Kalau saya lihat Mas Eko kan juga di bank tuh. Nah itu pasti ada aja loophole-nya. Nah memang skillnya analisa account RM-nya ini harus tinggi. Nah itu ada gap gitu antara pengusaha yang kadang-kadang tidak amanah terhadap apa yang sudah kita kasih. Itu sering seperti itu. Nah gapnya itu banyak. Yang ketiga adalah karena ini tidak dijamin, apakah mungkin nanti LPS, lembaga penjamin simpanan itu menjamin investment account ini, Mas? Kalau bisa dibuat seperti itu, tentu masyarakat lebih senang dan proyeknya jalan gitu aja sih. Mohon pandangannya gitu, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Budi pertanyaannya. Jadi yang pertama mungkin yang saya tangkap adalah Mas Budi sepakat dengan skema investment banking. Ya, bahwasanya inilah insya Allah lebih mengarah ke syar'i. Ya, walaupun ada lagi yang lebih syar'i nanti wakaf gitu ya, tapi ini paling enggak udah mengarah ke arah yang lebih baik. Nah, cuman permasalahannya memang banyak PR-nya ya, diantaranya adalah yang disampaikan Mas Budi tadi mengenai edukasi kepada masyarakat ya. Nah, sama ini saya juga nggak hanya di fintech ya, saya juga nih di Bank Syariah juga mulai mengemukakan hal ini ya, fenomena ini, permasalahan ini, bahwasanya ini mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan, tapi ya semoga bisa berdampak secara makro. Nah, ini saya juga insya Allah berbarengan lah fintech syariah bareng ya, kita juga yang di Bank Syariah bisa terimplementasi dengan baik. Halo, cek. Ya, halo, jelas Pak, suaranya jelas. Oh jelas ya, ada bacaan stable. Ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi literasi atau ya masalah edukasi ke masyarakat ini memang PR bersama gitu ya. Adapun gimana caranya gitu kan. Nah, kalau di tempat saya ya ini kadang-kadang juga kita edukasinya sekarang
agak sedikit harus galak ya, harus galak dalam arti ya memang yang mau berbisnis dengan kita adalah yang sepakat semangatnya adalah sama-sama menjauhi riba gitu ya. Adapun masyarakat yang mungkin saat ini belum mau gitu ya, nah itu kita terus dakwahkan ya, tanda petik ya. Artinya kita terus berupaya ya melakukan edukasi, sosialisasi ya, tapi kembali lagi ya hasil kita tetap spiritnya adalah yang mau dulu lah, apalagi ini niche market ya. Jadi artinya ini apalagi pilot project ya, investment banking ini terutama di Bank Syariah banyak sekali belum jalan gitu. Ini masih pilot project. Kalau dari milestone-nya KNEKS ya, ini Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, nah ini baru masuk fase 1 kita nih, baru masuk fase 1 yang artinya ini masih pilot project, masih uji coba. Nah, ini artinya ya apalagi sosialisasinya gitu ya. Kita secara infrastrukturnya juga masih nyiapin ya. Jujur aja kalau di Bank Syariah infrastrukturnya masih disiapin ya, include prosedurnya dan juga manning analisisnya, SDM-nya juga kita sedang siapkan gitu. Artinya Bang ini ya perlu kerjasama, perlu ya kolaborasi semua stakeholder lah gitu. Nah, kemudian lagi tadi ya. Nah, masalah edukasi juga masyarakat tahunya sekarang ya lembaga keuangan syariah itu maunya adalah yang berbasis revenue sharing. Ya, jadi yang bagi hasil tapi dari revenue, yang nggak mau dari bawah, nggak mau dari profit gitu. Nah, ini juga pelan-pelan dari bagi idealnya bagi hasil harusnya adalah kalau kita siap berbagi hasil bagi untung, maka kita juga harus siap berbagi rugi ya, sebagaimana hadis Nabi SAW ya, yang intinya adalah, lupa tekstual hadisnya, tapi intinya adalah kalau kita siap untung maka kita juga harus siap menanggung kerugian gitu. Nah, intinya ini adalah yang ini harus kita kedepankan, bahwasanya skema investment banking ini memang harapannya adalah profit sharing skemanya ya, atau berbagi hasil dengan profit atau loss, jadi di bawah, jadi bukan revenue sharing lagi. Nah, kemudian kaitannya dengan LPS ya, lembaga penjamin simpanan ya sama ya di fintech syariah maupun di bank syariah ya. Untuk skema investment banking ini ya memang untuk saat ini fase 1 ya memang belum ada jaminan dari LPS sama ya. Jadi di bank syariah pun juga belum ada jaminan dari LPS. Nah, cuma secara regulasinya gimana yang mungkin lebih update ya, kalau ada teman-teman yang dari regulator ataupun KNEKS mungkin bisa ditambahkan ya. Tapi intinya sama lah ininya kondisinya di perbankan syariah juga tidak dijamin oleh LPS gitu. Oke, Pak Eko, saya coba tambahkan. Saya juga sebetulnya bantu-bantu teman yang di fintech sih, Pak. Jadi memang kendalanya mereka itu adalah, apalagi terutama untuk si investornya, mereka maunya bagi hasil, nggak mau bagi rugi gitu. Nah, ini yang secara syariahnya kan agak sulit seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tadi yang nyambung ke statementnya Mas Budi adalah di belakang ada yang backup nih. Jadi ketika karena kan tadi balik lagi ke fintech ini kan sebagai mediatori ya, perantara. Jadi that's why kenapa kita nggak boleh ada cadangan kerugian gitu loh, atau bad debt lah bahasanya kan. Nah, dan itu juga kenapa BI atau OJK tidak menarik iuran dari kita. Karena kan kalau bank-bank yang lain atau industri keuangan yang lain kan narik iuran tuh di berapa persen ya jumlahnya, store ke LPS seperti itu. Nah, memang secara juklaknya juga OJK masih menggodok itu, karena ada beberapa revisi juga terkait aturan fintech yang akan dirubah sih. Seperti itu. Jadi memang masih challenging sih Pak kalau fintech itu, terutama fintech syariah. Sepakat. Ya, betul. Oke. Ya, terima kasih Mas Tabannya. Berikutnya, nah ini Pak Ketum kita, Mas Doni yang mau tanya. Ya. Oke, silakan Mas Doni. Assalamualaikum Pak Eko. Ya, Waalaikumsalam. Ya, Mas Doni. Salam kenal. Assalamualaikum buat teman-teman semua yang ada di sini. Salam. Ini kita diskusinya enak banget nih. Kita ngerasa lagi benar-benar rasa lagi feelingnya lagi di kelas nih, saya ngerasain. Masya Allah. Diajar sama Pak Eko benar-benar asik pokoknya. Jadi gini Pak Eko. Jadi kita diskusi sedikit ya Pak Eko ya. Jadi permasalahan koreksi kalau saya salah, teman-teman yang lain juga saya coba untuk angkat sedikit evaluasi gitu. Sebenarnya bank syariah, fintech syariah, sebanyak apapun mereka hadir, kalau penduduk Muslim Indonesia ini pun tidak syariah, ini nih. Jadi saya mau meng-highlight bukan bank syariah dan fintech syariah. Muslim Indonesia ini kapan mau hijrah ke syariah? Itu pertanyaannya. Karena apa? Bank syariah dan fintech syariah itu tidak akan pernah tumbuh kalau muslim ini masih naruh duitnya
itu di bank konvensional. Masih curiga sama saudara-saudaranya yang di bank syariah, fintech syariah ini, bener nggak sih syariah? Oh gitu nggak sih syariah? Tipu nggak? Kenapa antum tidak pernah bertanya ketika antum ketemu bank konvensional dan antum ketemu leasing di mall, ditawarin DP 0%, antum main iya aja, padahal di situ ada riba, di situ ada azabnya Allah, tapi ketika dengar bank syariah dan fintech syariah, itu langsung alertnya nongol gitu loh. Langsung alertnya nongol. Padahal adab dalam Islam, ketika saudara muslim menawarkan sesuatu, itu adabnya kita harus open dulu. Karena tak mungkin saudara muslim itu sama-sama nipu. Kalaulah ada oknum-oknum di bank syariah itu belum sesuai syariah, tapi tidak bisa mengeneralisir semua pemain-pemain syariah ini seakan-akan tidak syariah. Jadi sebenarnya bottleneck-nya itu ada di teman-teman semua yang ada di kita ini. Mau nggak kita tolong bank syariah ini? Sekarang kita jujur-jujuran aja, jujur kacang hijau nih kita nih ya. Masih ada nggak kartu konvensional di dompet kita? Gitu kan? Terus masih mau nggak kita download aplikasi-aplikasi fintech syariah? Padahal mereka ini, saya tahu banget rasanya teman-teman fintech ini, mereka hadir bersama-sama sebagai bank syariah untuk memberi solusi. Teman-teman kan di lapangan selalu bertanya, aduh kalau saya mau beli motor, kalau saya mau investasi, kemana ya gitu kan? Saya mau bersyariah. Nah ketika ada lembaga syariah seperti ini dan fintech bank syariah, itu saya belum ngerasain, gimana ya Pak ya, saya belum ngerasain muslimnya kita itu masih membanding-bandingkan syariah itu dengan konvensional secara teknologi. BCA kita ya, saya nih biasa pakai bank B gitu. Bank B ini teknologinya udah di mana-mana, ATM-nya di mana-mana gitu kan. Nah, kalau saya hijrah ke bank syariah, transfernya ribet, ini susah gitu kan. Jadi selalu diambil jeleknya. Padahal seharusnya muslim bersikap, kalau menurut saya koreksi juga Pak ya, Bang Muhammad juga udah lengkap juga kan, B teknologinya gitu kan. Mau transfer kemanapun, udah bisa. Nah, tinggal teman-teman ini, sebenarnya saya tuh pengen bilang, belum kafah gitu loh, belum ikhwah kita sebagai muslim. Kita, belum mengimplementasikan lurus dan rapatkan saf di masjid itu, belum kita implementasikan di luar. Jadi ketika kita keluar dari masjid, kita seakan-akan tidak, we are not the brothers, gitu kan. Nah, jadi apa namanya? Saya mau menanyakan kepada Pak Eko. Pak Eko kan praktisi syariah. Bagaimana cara menghadapi? Kita kan semua bareng-bareng ya Pak Eko ya. Ada Pak Eko, ada Mas Budi, ada semuanya. Kita berdakwah sesuai kapasitas kita masing-masing untuk mensyariahkan orang. Nanti hujah kita kepada Allah, ya Allah inilah hujah kami seenggaknya sudah berdakwah kepada saudara-saudara kami. Tapi saudara-saudara kami belum mau bersyariah, kembalikan kepada mereka. Bagaimana merubah perspektif muslim? Penduduk kita itu 85% muslim, Pak. Tapi kita coba buka bank syariah datanya sama fintech syariah, berapa banyak sih yang buka tabungan, ya kan? Terus yang kedua, berapa banyak pengguna kartu kredit di bank konvensional beragama apa? Nah, itu saya mau tahu. Maksudnya saya pengen mengetok pintu-pintu saudara-saudara muslim saya, ayo hijrah ke bank syariah, gitu kan? Ayo hijrah ke saudara-saudara kita yang di syariah ini, bantu mereka. Kalau nggak antum siapa lagi gitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana Pak merubah paradigmanya saudara-saudara kita muslim ini untuk mau bersama-sama tolong-menolong, hijrah, pindah, dan mendukung ekonomi syariah gitu kira-kira Pak. Pertanyaan saya, mungkin Pak Eko bisa jawab. Jika ada kesalahan pertanyaan, mungkin juga ada salah statement, saya minta maaf. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari Pak Ketua Umum, Masya Allah ya pertanyaannya panjang dan kayaknya jawabnya susah nih. Jadi pertama memang kalau kita buka data mengenai market share di perbankan syariah khususnya, ya ini market share perbankan syariah ya dibandingkan dengan bank konvensional yaitu baru sekitar 6% ya. Makanya ada istilah ya dulu sebelum 6%, waktu masih 5% ada istilahnya 5% trap ya, jebakan 5%. Padahal menurut saya harusnya kebalikannya. Ya harusnya yang 95%-nya adalah yang dalam trap ya, dalam jebakan ya. Nah, ya ini seharusnya ini cuman gimana membalikkan paradigma ini memang cukup tantangan ya. Nggak hanya dari market share, ya dari aset juga. Aset share juga kurang lebih mirip-mirip market share. Jadi ada kalau aset share bank syariah terhadap bank konvensional ini sekitar 7% ya. Nah, kalau di fintech saya nggak punya datanya, mungkin kurang lebih refleksinya sama. Nah, permasalahannya apa ya sebenarnya? Kalau dari sudut pandang saya ya mungkin Mas Doni ataupun di sini senior-senior yang juga ada praktisi di
keuangan syariah bisa menambahkan ya. Kalau dari sisi saya sendiri, yang pertama kita harus lihat ya, kadang fenomena-fenomena demikian juga terjadi bukan karena masyarakatnya, tapi karena kejahilan ya para stakeholder yang ada di dalam lembaga keuangan syariah sendiri ya. Nah, saya ngalamin misalkan di perbankan syariah ya. Tadi kalau nyambung dengan pertanyaan Mas Budi juga, RM-nya segala macam. Nah, banyak juga stakeholdernya ya yang nggak mempunyai giroh yang sama. Jadi hanya sekedar kerja sebagai karyawan gitu ya. Nah, tapi tujuannya bukan dakwah, tujuannya bukan mencapai Islam yang kafah, nah, tapi tujuannya adalah bisnis, profit ya, atau bahasanya lebih ke hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, ini banyak sekali saya temukan kadang-kadang ya di meeting, ya di pembahasan pencapaian target dan lain sebagainya. Nah, ini sangat jarang ya kita bahas mengenai kekuatan Allah ya, Rabbul Alamin. Nah, kita kadang-kadang seolah-olah kalau udah ngomong bisnis, rapat, itu kayak iman tuh kayak di hide gitu ya. Kayak nggak ada giro-giro ke sana gitu. Selalu angka-angka, selalu pertumbuhan, selalu growth dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kalau dari sisi saya adalah ya mungkin kita perbaiki diri kita sendiri. Mungkin kadang saya juga jangan-jangan lupa, semangatnya ya bukan semangat syariahnya nih, jangan-jangan semangatnya ya asal semangat jualan gitu misalkan ya. Nah, ini juga hal yang keliru dan ya perlu menjadi perhatian dan PR bagi stakeholder di dalam gitu ya. Nah, kemudian dan jangan lupa juga dibarengi juga dengan doa ya, kita mengetuk pintu langit ya, misalnya inilah dakwah kita ya, inilah perjuangan kita ya, job desk kita ikhtiar dan tawakal ya. Adapun ya hasil itu bukan job desk kita ya, mungkin ya Mas Doni dan lain juga sepakat ya, usaha itu adalah job desk kita, tapi hasil adalah job desk-nya Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Nah, kemudian kalau secara praktis di lapangan kadang-kadang kita juga udah melakukan campaign yang melakukan sosialisasi ke masyarakat ya, baik dengan dakwah yang lembut ya, bilisan, maupun yang tanda petik ya harus kita bawa anti riba dan sebagainya. Kita juga campaign dengan hal yang demikian ya, artinya kita sebenarnya udah galak juga gitu, udah galak bahwasanya ayo hijrah gitu, tagline-nya ya kalau Bang Muhammad ya ayo hijrah gitu. Di tempatnya sebelumnya ya ada lagi tagline yang lain, tapi intinya tagline-nya udah galak ya, udah mengarah ke semangat keislaman gitu. Nah, mungkin hal-hal yang demikian kita bisa gali lagi, upayakan lagi yang dakwah lembutnya ya mungkin udah kita lakukan ya, yang terang-terangan, yang sembunyi juga udah kita lakukan ya. Nah, tapi ya adapun hasil kembali lagi ya ke job desk-nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi menambahkan ya bahwasanya juga tadi benar ya, mungkin di kartu di dompet kita ya masih banyak ada sebagian, kita bahkan banyak lah umat muslim yang tabungannya gitu ya, ATM-nya adalah logo-logo konvensional gitu. Nah, ini penyebabnya salah satunya kalau menurut kacamata saya adalah tadi kembali lagi kapitalisme ya, karena kenapa begitu jumlah umat Islam potensial di Indonesia, tapi kenapa masih makan riba lah gitu ya. Nah, salah satunya adalah kapitalisme ya, karena bank konvensional ya modalnya kalau dibandingkan dengan bank syariah jauh ya. Udah gitu kebanyakan bank syariah adalah ya, kalau kita ngomongin konteks perbankan, bank syariah adalah anak-anaknya bank konven ya. Jadi mau ngelangkahin bapaknya juga gimana ya secara, nah ini juga PR gitu ya. Nah, adapun kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita benar-benar mau kafah ya mungkin ya bank syariah ya, fintech syariah ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya yang syariah yang insya Allah inilah bisa menjadi hujah kita, bagian dari dakwah kita. Nah, alangkah lebih baiknya juga dibarengi dengan belajar ya. Mungkin ada ilmu-ilmu yang kita belum pahami, sehingga jangan-jangan semestinya ya memang bukan dengan bank syariah ataupun dengan fintech syariah gitu kita melawan kapitalisme ini ya, atau melawan lembaga-lembaga konvensional ya. Jangan-jangan memang harus kita kembali ke fitrah gitu ya, kalau sesuai temanya. Atau jangan-jangan yang seharusnya akan mengalahkan ini adalah wakaf. Nah, inilah yang belum masif gerakannya ya. Mungkin ya ini juga diharapkan hanya menjadi alternatif ya. Jadi kalau sekarang bank syariah dianggapnya sebagai alternatif ya, diharapkan ke depan apa nih yang bisa menjadi solusi gitu ya. Ya artinya kita nggak berhenti di bank syariahnya aja gitu. Walaupun ternyata wakaf lebih relevan ya, dengan perekonomian lebih ya makmur, apalagi di zaman salaf ya, dengan wakaf 3 bulan kemiskinan hilang gitu ya, selesai gitu ya. Nah jangan-jangan inilah yang belum, senjata kita sebagai umat muslim yang belum kita coba gitu, jangan-jangan ya. Kayak Allah alam. Ada yang menambahkan, silakan. Waktunya saya rasa udah cukup ya Pak, soalnya sudah mau mendekati asar nih. Jadi juga kan ada juga dari yang lain.
Tapi overall terima kasih banyak Pak Eko untuk ilmunya, dan kami di AMSI ini pun kita punya beberapa divisi Pak. Salah satunya adalah AMSI Investment. Nah, AMSI Investment ini pure benar-benar syariah. Jadi ada misalnya kita ada startup yang butuh project nih, sudah dapat project tapi butuh pembiayaan, nanti bisa melalui AMSI Investment itu dengan model yang tadi syariah, apakah mudharabah atau akad yang lain seperti itu. Nah, kemudian juga berikutnya kita juga melakukan pembiayaan kepada startup-startup yang memang sedang mengalami kesulitan pendanaan lah seperti itu. Tentunya nanti akan ada proses scoring dan lain-lain ya. Nah, berikutnya yang terakhir juga kita juga ada AMSI Investment ini ada terkait dengan donasi, wakaf, infak, dan sodaqoh seperti itu. Jadi memang AMSI ini kita galang benar-benar serius, dan rata-rata yang join itu muda-muda, karena kalau bahasa startup harus muda Pak. Jadi kalau saya juga masih muda Mas. Iya, maksimalnya itu usianya 25 tahun Pak, tapi di atas itu pengalaman Pak, gitu nyebutnya. Siap. Gitu. Jadi maksimal 25 tahun, lewat dari itu pengalaman seperti itu. Jadi ini salah satu ilmu yang bermanfaat. Di satu sisi juga saya dulu kecenderungannya kapitalis Pak, jujur aja gitu. Jadi baru beberapa tahun ini saya hijrah dan memahami sambil belajar lah Pak, seperti itu. Oke. Alhamdulillah ya, sama-sama Pak. Alhamdulillah acara hari ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga bisa menambah wawasan kita dan berguna ke depannya. Oke, untuk teman-teman yang ada pertanyaan atau masih malu-malu, nanti bisa kirimkan saja pertanyaannya melalui PSI kita. Dan jangan lupa nanti sore, 1 jam lagi, kita juga ada acara webinar juga dengan temanya Idea into Action and Value Proposition Canvas Design. Nah, ini lebih kepada teknis kayak bisnis model kanvas, yang narasumbernya adalah Dr. Nur Hendrasto. Oke, insya Allah acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah berpartisipasi sehingga acara hari ini berlangsung dengan lancar. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tidak berkenan. Kesalahan murni dari kita semua, kebenaran hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Eko. Terima kasih Mas Yusuf, semuanya terima kasih.